Baik, selamat pagi Ibu narasumber, Ibu Polri. Selamat pagi teman-teman pelatihan, baik itu pengelola, para guru. Kami dari kelompok 10 presentasi tugas yang diberikan kemarin. Yang pertama tentang kelas Montessori. Kelas Montessori dibagi menjadi 5 area, yaitu pada kelas Montessori anak menjadi pusat pembelajaran. Lalu yang kedua, kelas Montessori tidak membedakan umur anak. Yang ketiga, kelas Montessori memberi kesempatan kepada anak untuk mandiri. Lalu yang keempat, guru itu menjadi fasilitator atau pendamping. Ada 5 area kelas Montessori. Yang pertama itu area keterampilan, yang kedua area simulasi panca indera, yang ketiga area bahasa, yang keempat area matematika, dan yang kelima area budaya. Fungsi daripada area keterampilan yaitu melatih kemampuan dasar dan kemandirian. Area simulasi panca indera melatih untuk mempertajam panca indera. Area bahasa mengenal bahasa pada anak melalui gambar dan cerita. Area matematika melatih untuk mengenal angka lewat alat main. Dan yang kelima buat area budaya untuk mengenal geografi, tari dan geologi. Di masing-masing area banyak disediakan peralatan agar anak bebas memilih kegiatan yang disukainya. Fungsi dari peralatan tersebut ialah dengan peralatan tersebut anak mampu melakukan kegiatan yang disukainya, yaitu kegiatan-kegiatan yang sudah disediakan oleh para guru. Nah, area kegiatan hari ini yaitu area keterampilan hidup. Yang pertama, berjalan di atas garis lurus. Ya, manfaat kegiatan ini: yang pertama, melatih keseimbangan motorik kasar, percaya diri. Lalu yang kedua, konsentrasi, koordinasi gerak, serta kepekaan terhadap tubuhnya. Dan yang kedua, anak mengenal kata berjalan di garis lurus. Ya. Lalu kegiatan yang berikut, melipat baju dan celana. Manfaatnya, anak dapat mengetahui cara melipat baju dan celana, mengembangkan kedisiplinan, keterampilan motorik halus, kemandirian, koordinasi tangan dan mata, konsentrasi, percaya diri, dan keterampilan bahasa. Ya. Lalu yang berikut, bangun tidur. Ini yang pertama, merawat badan. Baik. Oke. Nah, ini ada tentang melipat baju. Tadi sudah tahu. Sebelum kita masuk pada kegiatan ini, saya mengajak kita semua, ya, untuk kita, karena ada kegiatan kami
yaitu bangun tidur. Ya, bangun tidur. Jadi kita menyanyi dulu lagu bangun pagi terus mandi. Ya, saya jemput kita semua bangkit berdiri, kita menyanyi lagu itu. Bangun tidur ya, terus mandi ya. Oke. Ya, semangat. Ini jangan loyo-loyo, ini masih pagi. Ya, semangat ya. Oke, kita menyanyi bangun tidur ku terus mandi. 1, 2, 3. Bangun tidur ku terus mandi. Menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Ulang. Semangat ya, tepuk tangan ya lebih. Ya, semangat toh? Iya, betul. Oke. Semua tepuk tangan. Oke. Bangun tidur ku terus mandi. Tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Oke, terima kasih. Biarin harga saja jurkam salah. Kita ada mangato. Ya, kita akan masuk yaitu melipat baju. Tadi saya sudah jelaskan ya kepada anak-anak bagaimana cara kita melipat baju. Kita pergunakan mempan ini. Alas Salah bukan, jangan panggil kasar. Ya, kita mempergunakan alas kerja ini yaitu untuk menandakan area bermain anak dan menandakan area belajarnya. Lalu yang kedua, membuat anak fokus bermain hanya pada satu area yang disediakan oleh guru. Kenapa alas meja ini berwarna putih? Sorry. Kenapa alas kerjanya berwarna putih? Supaya anak tidak terganggu konsentrasi anak dengan berbagai warna. Makanya kita mempergunakan warna yang netral, yaitu warna putih. Ya. Jadi anak-anak, ini cara melipat baju yang benar ya, supaya rapi dan kelihatannya indah, tidak kusut ya. Walaupun tidak disetrika, tapi dengan cara melipat yang baik, yang rapi, makanya dia tetap rapi, tidak kusut. Celananya juga seperti itu ya. Perhatikan baik-baik ya, supaya adik-adik sampai di rumah bisa membantu mama melipat baju dan melipat celana. Bisa kok adik-adik? Nah, pintar semua oh. Lipat kembali. Oke. Kegiatan yang berikut menyangkut dengan tadi ya. Kita akan menyanyi lagu bangun pagi, bangun ya, tidur ku terus mandi. Ini namanya merawat diri sendiri ya. Jadi
tadi saya katakan bahwa berjalan di atas garis lurus itu supaya itu melatih keseimbangan motorik kasar, dan ini tadi saya sudah jelaskan. Dan kemudian melipat baju juga, lalu bangun tidur, ya, itu merawat badan. Ya. Merawat badan, kita harus mandi dengan mempergunakan sabun. Jadi mandi itu 2 kali sehari, yaitu pada pagi hari dan pada sore hari. Jangan mandi siang. Kalau mandi siang itu berbahaya karena suhu badan kita lagi tinggi. Jadi kalau kita mandi siang maka sangat berbahaya untuk kesehatan tubuh kita. Ya. Kemudian mengeringkan badan dengan handuk. Ya, handuknya harus bersih, dan handuk itu tidak boleh dipergunakan oleh orang lain, hanya kita sendiri. Ya. Jadi anak-anak harus punya handuk sendiri-sendiri. Ya, nanti tolong kasih tahu Bapak dengan Mama ya, supaya beli handuk untuk adik. Lalu yang berikut merawat gigi. Merawat gigi itu kita mempergunakan sikat gigi. Ya. Sikat gigi dengan odol. Air, Mak. Ya, sikat gigi dengan gosok. Cara menggosok gigi itu yaitu dari pangkal atas ke bawah, ya. Jadi jangan begini. Kalau begini tidak bisa, itu tidak bersih. Jadi harus dari atas ke bawah, kemudian untuk gigi bawahnya dari bawah ke atas. Ya, seperti itu. Itu cara menggosok gigi yang baik. Ya, bagian dalam juga dan bagian luas. Nah, sikat gigi ini yaitu pagi, kemudian setelah makan untuk menjaga kesehatan gigi. Setelah makan kita juga harus sikat gigi, bukan hanya bangun pagi dan mau tidur, tapi yang lebih bagus itu setelah kita makan kita harus sikat gigi supaya bisa mencegah dari ulat. Ya. Lalu kita periksa gigi setiap 6 bulan. Ya, jadi bila perlu itu kita harus periksa gigi kita. Ya. Lalu yang berikut merawat mata. Merawat mata itu kita harus, kalau kita membaca jangan terlalu dekat. Ya, adik-adik, kalau kita membaca atau ini apa jangan terlalu dekat. Ya, dan juga tidak terlalu jauh. Kira-kira jaraknya 10 cm seperti itu dari wajah kita, supaya tidak mempengaruhi mata. Lalu cukup cahayanya. Jadi cahayanya jangan terlalu Terang. jangan terlalu terang ya. Artinya dia pas-pas begitu. Ya, cukup cahaya. Lalu usahakan jangan langsung di depan kita. Kita harus usahakan di sini, ya, di sebelah sini, supaya tidak mengganggu kornea mata kita. Lalu hindari kontak langsung dengan cahaya matahari. Maksudnya kontak langsung kalau terlalu ini macam kayak ada gerhana itu kan sudah dilarang, tidak boleh ini. Begitu. Jadi artinya kita harus berusaha mata kita itu jangan berkontak langsung dengan matahari. Ya. Merawat hidung. Ya, hidung ini perlu dirawat. Yaitu kita menggunakan masker. Saat ya seperti sekarang kita lagi gunakan ini, itu bukan karena ini corona saja, tapi itu ya pada sesungguhnya harus kita pergunakan. Ya. Membersihkan hidung dengan sapu tangan yang lembut. Jangan, karena kita ini begini, ya, hidung kita ini, jadi harus kita bersihkan dengan sapu tangan atau tisu yang lembut. Lalu hindari daripada teman-teman yang lagi menderita flu, batuk, pilek, kita harus berusaha untuk menghindarkan diri. Ya, apalagi kalau kita bersin, kita jangan bersin langsung, tapi harus kita tutup.
mulut, lalu alihkan wajah ke arah yang lain. Lalu merawat rambut. Rambut ini sangat penting, mahkota, ya, apalagi untuk kaum perempuan, kaum bapak juga ya, itu mahkota. Jadi harus kita cuci dengan sampo, ya, kurang lebih 2 kali seminggu, ya, kurang lebih ya. Kalau boleh itu 3 kali seminggu. Itu tergantung. Kalau kita bakar ringat ini pasti ya Tiap hari bersih. setiap hari. Tapi diarahkan dari kesehatan itu bilang 2 kali seminggu. Tapi itu tergantung kita sendiri yang tahu ya untuk kebersihannya kita. Adik-adik ini beta seumur dia orang dewasa ini. Lalu merawat kaki. Ya, kaki kita ini kita harus usahakan supaya kita bisa rawat. Sebelum kita masuk mau tidur, cuci dulu kaki kita, tangan kita, gunting kuku kita, ya. Itu seminggu sekali ya kita potong kuku ya. Begitu juga kuku kaki kita. Mau ini apa? Supaya tidak ini masuk debu di celah-celah kuku kita harus usahakan bersihkan. Ya. Kalau kita kan pasti setiap pagi itu mandi pakai sikat ya untuk bersihkan kita punya kaki. Itu menyangkut dengan merawat diri sendiri. Nah, sekarang kami ada menyiapkan kegiatan main. Ya, kegiatan main untuk adik-adik bermain ya. Ya, adik-adik. Adik-adik suka bermain kok. Ini bekerja. Beta salah ngomong. Bekerja. Ya, sama. Ya, bekerja. Ya. Nah. Yang pertama, mengisi kelereng dalam botol menggunakan sendok. Ya, ini adik-adik, coba alat dan bahannya. Ini ada botol, ada sendok, ya, ada kelereng, dan ini kami pergunakan ini sebagai pengganti keranjang ya. Kami tidak ada keranjang, yang ada ini tok lihau. Ya, kerigi ya. Kerigi nga lihau, tapi bahasa Indonesianya beta sudah tahu. Jadi nanti bantu saya cari ini kerigi nga ini apa dalam bahasa Indonesia ya. Ya, lalu yang kedua, Mencontohkan semua. Mencontohkan cara. ya, coba mencontohkan. Ya, coba perhatikan ya adik-adik. Supaya adik-adik bisa Kasih jatuh-jatuh. buat, Taruh, Cinta, kasih jatuh-jatuh sekarang. bisa buat ya. Jangan sukses kasih jatuh-jatuh. Pelan-pelan, oke. Kasih Ya, jatuh. hati-hati supaya kelerengnya. Ada yang Ya. ada yang kasih jatuh. Nanti adik-adik bisa bantu hitung ya, sudah berapa kelereng yang masuk di dalam botol? Ya, sudah 3. Ridho tahu memang Pintar 3. semua. Anak pintar. Ya. Sudah berapa? 4. Ya. Coba sampai 5 Ibu. Sudah 5 kok? Ya. Nah. Sudah 5 kelereng ya. Ini sudah pintar area matematika semua ini. Lalu yang berikut, menempel, Jamal, kenapa ya kok? yaitu bentuk dari kertas origami dari striptease ya. Kas turun itu dulu. Ada bahannya, ini Kas turun ada itu turunkan. kertas origami. Sebelum kita masuk pada kegiatan ini, kita menyimpan dulu yang kegiatan yang satu. Lem. Tadi ada tuh. Tapi tidak ada lem. Ada lemnya. Ada di sana tadi enak. Ini ya. Ada lem. Dan kertas origami tolong bersihkan. Kertas origami. Ya, jadi menempel tujuannya itu mengenal bermacam-macam bentuk
dari kertas origami dan stick S. Ya. Jadi ini bahannya ada kertas origami, ada lem, dan ada stick S. Ya. Ya, stick S print. Jangan sore-sore aja lah. Ya, sama karton. Ya, karton. Ya. Jadi kita akan gunting seperti ini kertas origaminya. Ya. Kertas origaminya kita gunting bentuknya bulat, lalu kita lem, akhirnya lalu pakai stick es krimnya. Ya, bagus tuh adik-adik. Ya, ini saya tanya adik-adik, ini kira-kira bentuk apa ini? Lingkaran. Ya, lingkaran ya. Lalu ini bentuknya segitiga. Ya, jadi anak-anak bisa mengenal macam-macam bentuk ya daripada kertas origami. Kegiatan yang ketiga yaitu menempel biji kacang hijau pada tulisan atau kata yang baru tulis bola. Ya, jadi bahannya itu ada kacang hijau, ada gambar yang bentuknya bola, lalu ada tulisan kata bola. Ya, jadi buat seperti ini. Bola kaki, beta hobi bola kaki karena itu hari beta pernah. Ya, baik. Saya kira hanya sampai di sini saja menyimpan dulu. presentasi. Menyimpan, boleh kembali alat sekarang. Ya, jadi setelah kita kerja, ya, anak-anak kerja dan bermain, makanya kita harus melipat kembali akan alas kerja ini. Ya, jadi saya kekurangan dan kelebihannya ada pada kita semua. Kita sangat membutuhkan saran daripada teman-teman, terlebih daripada Ibu narasumber, Ibu Kori. Selamat pagi Ibu Kori. Terima kasih.